Martial Pick 3242. Kenapa kamu mengutuk? Yang Kai menatapnya dengan ringan. Wu Chang mencibir, jika dia bahkan tidak berani datang menemuiku, apalagi yang bisa dia lakukan. Murong Xiao Xiao dengan marah berkata, kakak Xia terlalu sibuk untuk datang menemuimu. Wu Chang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, setiap orang punya alasan sendiri. Apakah dia takut dikalahkan oleh raja ini lagi? Tidak seperti itu. Murong Xiao Xiao masih ingin berdebat, tetapi Yang Kai mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan berkata dengan nada netral, saya juga mendengar tentang apa yang terjadi pada pertemuan bela diri terakhir kali, jadi momen kebanggaan dan kehilangan kekuatan bukanlah apa-apa. Sebelum datang ke sini, kakak senior Xia berkata bahwa kakak Wu Chang adalah orang yang bersemangat dan meminta kakak muda untuk menemaninya. Dia bahkan belum pernah melihat Xia Seng baru-baru ini, jadi dia secara alami tidak bisa memberikan penjelasan seperti itu. Namun, dia sekarang mewakili kuil Azure Sun, jadi bagaimana dia bisa rela ditampar wajahnya? Jika dia menemui masalah, dia secara alami akan membantahnya, menstabilkan momentumnya sebelum hal lain. Kamu, Wu Chang melihat Yang Kai ke atas dan ke bawah sebelum mengangguk sedikit, kamu cukup memenuhi syarat, aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Mungkin itu kejutan. Yang Kai mengangkat alisnya. Bajingan ini, jangan jatuh ke tanganku, atau aku akan memberimu pelajaran. Membual tak tahu malu. Wu Chang mencibir. Chen Wenhao menoleh dan berteriak, diam Wu Chang. Ini istana lain, jangan bertindak terlalu lancang. Gao Sweting juga berkata, jangan katakan lagi. Wajah Wu Chang dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia tidak ingin mempermalukan penatuannya di depan orang luar. Melambaikan tangannya, dia menoleh ke samping. Yang Kai dan yang lainnya secara alami tidak dapat diganggu untuk berdebat dengannya, dan badai dengan cepat menghilang. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa tidak mungkin bagi siapapun untuk bertindak dalam situasi seperti itu, dan berdebat hanya akan membuat mereka terlihat seperti lelucon. Wen Zishan terkekeh, orang muda memang muda dan kuat, tidak buruk, tidak buruk. Feng Ming tidak berkomentar, malah menangkupkan tinjunya dan berkata, sebagian besar rekan penggarap dari domain selatan telah tiba, dan Master Istana saat ini sedang menemani mereka. Silakan masuk. Beralih ke Zhuang Bufan, dia memerintahkan, Xiao Fan pimpin kedua senior ke aula tamu. Ya, Zhuang Bufan mengangguk dan mengulurkan tangannya, tolong. Feng Ming berkata, Tuan Kuil Wen, Tuan Suci Ma, mohon maafkan saya. Feng ini memiliki tugas untuk dilakukan, jadi tidak nyaman bagiku untuk menemanimu lebih banyak. Petik 2. Penatua Feng terlalu sopan, kita akan menyusul nanti. Wen Zishan tersenyum dan mengikuti di belakang Zhuang Bufan menuju puncak. Ma King juga mengangguk ke arahnya dan memimpin kelompok dari Tanah Suci Bela Diri Surgawi untuk mengikuti dari belakang. Kali ini, mereka tidak mencoba untuk bersaing satu sama lain. Saat sekelompok orang berjalan lebih jauh, Feng Ming tiba-tiba menoleh dan menatap Yang Kai, alisnya sedikit berkerut. Ketika tidak ada orang di sekitarnya, dia mengeluarkan kompas komunikasinya dan mengirim pesan kepada seseorang. Ketika sekelompok orang mencapai titik tengah, sebuah persimpangan jalan muncul. Di kedua sisi jalan ada murid dari istana lain menunggu mereka. Ketika mereka melihat seseorang, mereka membungkuk dan mengulurkan tangan untuk menyambut mereka. Zhuang Bufan berbalik dan berkata, senior tolong atur murid-murid yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri. Kelompok orang ini akan pergi ke puncak untuk beristirahat, dan hanya penguasa alam kaisar yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya, sehingga para murid di belakang mereka secara alami tidak dapat mengikuti mereka. Semua orang sangat menyadari hal ini. Wen Zishan menoleh dan memberi isyarat, dan Gao Sweting segera mengatur agar sekelompok murid dari kuil Azure Sun mengikuti seorang pelayan ke kanan. Adapun Tanah Suci Bela Diri Surgawi, mereka secara alami memilih kiri. Murid kedua keluarga itu agak bertentangan satu sama lain, jadi jika mereka tinggal bersama, kemungkinan besar mereka akan mulai bertarung sebelum pertemuan bela diri dimulai besok. Harus diketahui bahwa saat ini, tidak ada Kaisar Realm Elder yang menekan mereka. Sisa kelompok sekali lagi mengikuti Wu Chang menaiki tangga. Orang-orang dari dua kekuatan besar dibagi menjadi dua kelompok yang berbeda. Tidak lama kemudian, mereka tiba di puncak gunung dan melihat istana megah dengan aura yang mengesankan. Sudah ada pelayan yang menunggu di luar istana. Zhuang Bufan memimpin sekelompok orang menuju istana, dan begitu mereka memasuki aula, ledakan suara terdengar, menyebabkan Yang Kai, Murong Xiao Xiao, dan yang lainnya saling berpandangan, tidak menyangka akan begitu ramai di dalam. Melihat sekeliling, semua orang sedikit terkejut. Ada tidak kurang dari 5 atau 600 orang berkumpul di aula ini, kebanyakan dari mereka sebenarnya adalah Master Realm Kaisar. Saat para pelayan bolak-balik, aula itu juga dipenuhi dengan meja-meja yang diisi dengan makanan lezat dan anggur. Aula dipenuhi dengan tamu dan ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Dari waktu ke waktu, orang-orang akan datang dan pergi, mengangkat gelas dan minum.
Di tengah aula, sekitar 40 gadis muda menari dengan ringan. Pakaian mereka tidak terbuka, tetapi sebaliknya, mereka semua muda dan cantik, dengan pinggang yang anggun dan lengan yang anggun, menyebabkan beberapa orang tersenyum saat mereka menonton. Meskipun para penari ini diatur oleh istana Plain untuk menghidupkan suasana, dengan status Plain Palace mereka tidak akan berusaha terlalu keras. Jika mereka mengenakan pakaian yang terlalu terbuka itu akan terlalu memalukan, jadi pengaturan ini membuat Plain Palace terlihat lebih mengesankan. Namun, perhatian kebanyakan orang tidak tertuju pada mereka. Master Realem Kaisar Domain Selatan berkumpul di sini, dan Master Sekte dan leluhur dari berbagai sekte besar semuanya berkumpul di sini. Ini adalah waktu bagi mereka untuk berteman, jadi siapa yang akan memperhatikan mereka? Tidak mudah bagi Kaisar Alam untuk berkumpul bersama, dan pertemuan bela diri Domain Selatan adalah tempat yang baik untuk berkumpul. Wen Zishan dan Ma Qing baru saja memimpin sekelompok orang ketika seseorang meletakkan cangkir anggurnya dan berdiri untuk menyambut Tuan Kuil Wen, Tuan Suci Ma. Begitu suara ini terdengar, aula yang bising menjadi jauh lebih tenang. Semua orang menoleh untuk melihatnya, menyapanya satu demi satu. Wen Zishan memasang senyum di wajahnya saat dia membungkuk ke segala arah. Di bawah pimpinan Zhuang Bufan, mereka berjalan jauh ke depan. Ma Qing, di sisi lain, bahkan tidak melihat mereka, memasang ekspresi dingin. Namun, mereka yang akrab dengannya semua tahu bahwa dia memang seperti ini, dan bukannya dia tidak memberikan wajah kepada orang lain. Di kepala meja, seorang pria kekar berjubah hitam tersenyum dan menoleh ke arah seorang pria parubaya yang tampak terpelajar yang duduk di sebelah kanannya. Sudah kubilang, dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa keduanya dari mereka pasti akan tiba. Lihat, bukankah mereka sudah ada di sini? Pria terpelajar itu tersenyum dan berkata, rencana Brother Lei benar-benar mendalam. Satu-satunya orang yang bisa duduk di ujung meja di sini, selain Palace Master Lei Gu, tidak ada orang lain. Pria terpelajar ini jelas berasal dari sekte di Domain Selatan. Kultivasinya berada di alam Kaisar Orde Kedua, dan kursinya sangat tinggi. Kakak Lei, Wen Zishan dan Ma Qing melangkah maju dan menangkupkan tinju mereka. Lei Gu berdiri dan berkata, kalian berdua telah menempuh perjalanan panjang, silakan duduk. Meskipun ada banyak meja di aula dan semua orang duduk, 4 meja yang paling dekat dengan depan kosong dan tidak ada yang berani menempatinya. Keempat meja ini jelas disediakan untuk orang-orang dari kuil Azure Sun dan Tanah Suci Bela Diri Surgawi. Wen Zishan dan Ma Qing berpisah ke kiri dan kanan, masing-masing membawa sesepuh mereka sendiri ke tempat duduk masing-masing. Wen Zishan dan Ma Qing secara alami masing-masing menempati meja, sementara sesepuh yang datang bersama mereka berkerumun bersama. Kuil Azure Sun memiliki satu orang lebih banyak daripada Tanah Suci Bela Diri Surgawi, jadi meja ini terisi dengan sempurna. Segera, seorang pelayan maju untuk menuangkan anggur untuk semua orang. Lei Gu perlahan berdiri, mengangkat cangkir di tangannya, dan berkata dengan keras, ini adalah kesempatan besar untuk pertemuan bela diri Domain Selatan, dan berkat bantuan dari rekan penggarap Domain Selatan, pertemuan bela diri ini akan diselenggarakan oleh saya. Istana Plain. Lei ini dan seluruh Plain Palace akan melakukan yang terbaik untuk menciptakan lingkungan persaingan yang adil untuk kalian semua di Domain Selatan. Tidak akan ada bias, jadi saya berharap kamu semua beruntung dalam kemenangan murid sekte kamu masing-masing. Semoga martial Dao kamu berhasil dan diteruskan ke generasi berikutnya dari api obor Domain Selatan saya. Ini hanya beberapa cangkir anggur untuk menunjukkan rasa hormatku, jadi silakan minum sepuasnya. Terima kasih banyak Tuan Istana Lei. Di aula utama, semua orang menjawab serempak mengangkat gelas mereka dan minum bersama, pemandangannya cukup hidup. Bersulang adalah etiket Lei Gu sebagai tuan rumah, dan setelah itu, semua orang bebas bertindak sesuka mereka. Besok adalah hari pembukaan pertemuan bela diri, dan pada saat itu, suasana tidak lagi begitu harmonis, sehingga korban dari murid-murid mereka tidak dapat dihindari. Banyak orang datang ke kuil Azure Sun untuk bersulang, tetapi kebanyakan dari mereka ada di sini karena Gao Sweating. Luo Chen tidak memiliki banyak koneksi, jadi dia tidak memiliki kehormatan seperti itu. Yang Kai, Xiao Baiyi, dan Murong Xiao Xiao murni di sini untuk memperluas wawasan mereka dan tidak mengenal banyak Kaisar Realem, jadi tentu saja tidak ada yang memperhatikan mereka dan cukup senang untuk menganggur. Yang Kai meluangkan waktu untuk bertanya kepada Murong Xiao Xiao tentang hal ini dan mengerti mengapa hubungan dengan Tanah Suci Bela Diri Surgawi menjadi agak tegang. Seperti yang dia duga, itu memang karena pertemuan bela diri terakhir. Kedua belah pihak telah berjuang untuk tempat pertama dan kedua dalam pertempuran individu dan kelompok dan tidak ada pihak yang mau mengakui yang lain, jadi tentu saja ada beberapa persaingan. 1 jam kemudian, Lei Gu, Wen Zishan, dan Ma Qing meninggalkan panggung lebih awal. Mereka bertiga berkumpul untuk membahas pertemuan bela diri besok, daftar nama, dan perencanaan tempat.
Meskipun semuanya diatur oleh Plain Palace dan mereka tidak perlu memainkan trik apapun, Wen Zishan dan Ma Qing masih harus memeriksanya. Setelah ketiga orang ini pergi, suasana di aula menjadi lebih hidup. Dapat dilihat bahwa mereka bertiga masih memberikan tekanan. Saat Yang Kai minum dan makan, dia melihat sekeliling, sepertinya bosan. Sejujurnya, dia agak tertarik pada pertemuan bela diri pada awalnya, tetapi setelah datang ke sini, dia menyadari bahwa itu hanya biasa-biasa saja. Jika bukan karena masalah ini, dia pasti ingin kembali ke rumah. Meskipun tidak akan ada masalah besar dengan Istana Surga Tinggi Wilayah Utara, debunya belum mengendap, jadi akan agak mengkhawatirkan jika dia tidak mengawasinya secara pribadi. Hal utama adalah bahwa kultivasinya telah mencapai alam kaisar urutan kedua, jadi persaingan antara panggung Dao Sos alam Raja Origin, dan master tahap pengembalian Origin terlalu sulit untuk dia minati. Dia telah membunuh sejumlah besar kaisar alam, jadi bagaimana dia bisa berminat untuk menonton perkelahian kecil ini? Namun, karena kuil Azure Sun telah memilihnya, dia hanya bisa menemani mereka. Tiba-tiba teringat sesuatu, Yang Kai menoleh untuk melihat Gao Sweating dan bertanya, "Kakak senior Gao, apa maksud Wu Chang ketika dia mengatakan kakak senior Xia takut kalah darinya lagi? Apakah ada kompetisi antara penguasa realem kaisar dalam pertemuan bela diri ini?" Petik 2. Gao Sweating menjawab, tidak ada dalam pertemuan bela diri ini, akan ada setelah pertemuan bela diri, tetapi itu juga bersifat sukarela, dan tidak ada hadiah, itu murni bentuk komunikasi. Yang Kai mengangguk dan diam-diam mengambil keputusan. Ketika saatnya tiba, jika Wu Chang berani memprovokasi dia lagi, dia pasti akan memberinya pelajaran. Tidak peduli jenis fisik khusus apa yang dia miliki, itu tidak mungkin lebih kuat dari alam kaisar urutan ketiga, kan? Dengan kekuatan Yang Kai saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk bertarung melawan alam kaisar urutan ketiga. Jika dia menggunakan semua kartu trufnya, bahkan kaisar realem urutan ketiga harus berdiri di samping. Yang Kai tidak tahu apakah Wu Chang akan memberinya kesempatan ini. Mengangkat cangkirnya ke bibirnya, Yang Kai melirik dan melihat Wu Chang memandang ke arahnya, mata biru dan merahnya berkedip dengan cahaya aneh. Yang Kai mencibir, ekspresi jijik muncul di wajahnya, hampir menyebabkan hidung Wu Chang berubah.